Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillahil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina qad hamalna minat tariqil jahilin ila tariqil mahirin yakni ad-dinul Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang terhormat kepada dosen pembimbing kami Bapak Muhammad Heri Setiawan, Sarjana Sistem Informasi. Kami dari kelompok yang berisikan atau beranggotakan yang pertama Ayunikan Via, yang kedua Desi Nurah, yang ketiga Rekanita Laili Rahmadanti, dan saya sendiri Imam Basyari, serta kepada Al-Ustadz Muhammad Adi Putra. Wah, jangan Mam. Sore hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang tentang makalah emis yang akan kami presentasikan pada sore hari ini. Yang pertama akan dipresentasikan atau disampaikan oleh pemateri kami, Ayunikan Via. Kepada beliau kami haturkan al-waqtu wal makan, ayatafaddal mashkura. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan pengertian dari emis dulu. EMIS atau Education Management Informasi System merupakan sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengembangan proyek serta fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Pengertian lain EMIS adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi yang digunakan untuk manajemen dan perencanaan pendidikan. Sistem EMIS ini digunakan untuk mengatur data dan informasi pendidikan dalam jumlah besar yang dapat dibaca, diambil kembali, diproses, dianalisis, dan disajikan dan disebarluaskan. Jadi, inti dari pengertian dari EMIS merupakan sebuah sistem informasi manajemen pendidikan yang mengatur data dan informasi pendidikan untuk disimpan, dikelola, dianalisis, dan digunakan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Sedangkan penggunaan EMIS dalam sistem informasi manajemen pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang berhubungan. Yang kedua, memadukan seluruh informasi yang berhubungan dan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikannya secara ringkas dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu bagi perencana, pemimpin, dan penanggung jawab bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi dalam manajemen pendidikan. Kemudian yang kelima, memudahkan dan meningkatkan penggunaan informasi yang sesuai oleh berbagai instansi dan perorangan pada semua jenjang agar perencanaan,
maupun pelaksanaan serta manajemen pendidikan dapat lebih efektif. Kemudian yang keenam, menyederhanakan alur informasi dalam pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pengisian informasi. Mengaitkan berbagai sistem informasi yang ada. Yang kedelapan, memadukan berbagai sumber informasi kuantitatif serta kualitatif dalam suatu sistem. Dan yang kesembilan, memperbaiki proses pengumpulan, penyebaran, dan penggunaan informasi manajemen pendidikan dalam menanggapi perubahan kebutuhan informasi. Kemudian, feeder monitoring atau FM merupakan aplikasi untuk memonitoring pendataan EMIS melalui jalur AV, aplikasi feeder EMIS, bagi lembaga dan menyelesaikan proses pendataannya sampai dengan cetak BAP. Serta proses lainnya yang diperlukan dalam pemutakhiran pendataan yang hanya boleh dilakukan secara online dengan mempertimbangkan perlunya validitas pada level nasional. Hal ini bagi stakeholder di lingkungan Kementerian Agama, melalui FM dapat melakukan monitoring secara berjenjang melalui proses pendataan yang dilakukan. Baik, jadi itu pengertian dari EMIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Mbak Desi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan di poin B, yakni sistem pendataan peserta didik. Melakukan penginputan data peserta didik ke dalam aplikasi EMIS online, operator madrasah dapat login ke aplikasi EMIS madrasah dengan menggunakan username dan password sesuai yang telah didaftarkan pada EMIS. Untuk dapat mengakses EMIS online dapat dilakukan dengan login ke situs EMIS Pendis Kemenak Go ID atau EMIS Madrasah. Pada aplikasi EMIS online terdapat menu kesiswaan yang berfungsi untuk menginput dan mengolah data yang berkaitan dengan data-data peserta didik. Di dalam menu kesiswaan terdapat beberapa menu yang dapat dipilih terkait dengan pendataan peserta didik, yaitu menu ringkasan siswa, menu lulusan siswa, menu alumni, menu siswa aktif, menu siswa mutasi, menu cari siswa, menu siswa ganda, menu siswa nonaktif, dan juga menu siswa PPDB. Proses pengolahan data peserta didik mengikuti langkah utama, yaitu pengumpulan data, penginputan data, penyimpanan informasi, dan penelusuran kembali untuk digunakan. Yang pertama ada proses pengumpulan data peserta didik. Sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data peserta didik, yaitu untuk calon peserta didik, baru diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru, baik untuk peserta didik baru yang mendaftar untuk masuk ke kelas 1 maupun peserta didik baru tetapi merupakan peserta didik pindahan dari sekolah lain. Formulir pendaftaran peserta didik diserahkan kepada orang tua peserta didik. Kemudian, setelah diisi lengkap, formulir pendaftaran dikembalikan ke madrasah beserta dengan dokumen persyaratan pendaftaran lainnya, berupa fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP, fotokopi ijazah, RA, TK, PAUD, fotokopi buku nikah orang tua, dan pas foto ukuran 3x4 calon peserta didik. Yang kedua, di sini ada proses penginputan data peserta didik. Setelah orang tua dari peserta didik mengisi formulir pendaftaran peserta didik, maka operator madrasah dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu penginputan data peserta didik ke dalam aplikasi pengolahan data
berbasis online dengan menggunakan komputer. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi EMIS berbasis online. Proses penginputan data memerlukan ketelitian dari operator madrasah. Oleh karena itu, setiap data peserta didik yang telah diinput ke dalam komputer harus selalu dilakukan pengecekan apakah data tersebut telah benar dan sesuai dengan data yang diberikan oleh orang tua peserta didik atau tidak. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses penyimpanan data peserta didik. Data peserta didik yang telah dimasukkan ke dalam komputer perlu disimpan sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Di dalam aplikasi EMIS online terdapat fitur simpan data yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinput. Salah satu kendala yang dihadapi oleh operator madrasah ketika selesai menginput data peserta didik dengan menggunakan aplikasi EMIS online, yaitu terkadang proses penyimpanan yang lama bahkan gagal menyimpan. Data yang gagal tersimpan, maka semua data yang telah diisi ke form akan hilang dan secara otomatis akan kembali ke data semula sebelum disimpan, sehingga ketika hendak menginput data harus memperhatikan koneksi internet karena aplikasi EMIS adalah aplikasi berbasis online dan perlu akses internet yang lancar agar proses penyimpanan dapat berlangsung dengan cepat. Selanjutnya yang keempat ada proses penelusuran data peserta didik. Jika data peserta didik telah tersimpan, maka dapat dilakukan penelusuran untuk mencari informasi yang dibutuhkan terkait peserta didik tertentu. Di dalam menu EMIS online terdapat fitur cari siswa berguna untuk melakukan pencarian yang dapat memudahkan untuk melihat informasi atau peserta didik. Penelusurannya dapat dilakukan dengan memasukkan nama peserta didik atau nomor induk kependudukan atau nomor induk siswa pada kolom pencarian. Itu tadi pembahasan di poin B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adi. Kepadanya dipersilahkan. Unmute dulu Pak Adi. Suaranya nggak kedengaran. Maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Desi. Baik, saya akan kembali melanjutkan tentang pembahasan tentang EMIS. Di sini saya akan membahas yang C tentang sistem pendataan sarana sekolah. Jadi sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah dapat memberikan di antaranya informasi tata cara penggunaan sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing, informasi mengenai dunia pendidikan dan perkembangannya, informasi mengenai laporan jumlah sarana berkabupaten, kecamatan, dan sekolah, informasi mengenai laporan jumlah prasarana perkabupaten, kecamatan, dan sekolah atau madrasah. Adapun alur pendataan sarana sekolah yaitu yang pertama adalah membuka browser yang ingin kita gunakan. Yang kedua adalah masukkan URL. Yang ketiga adalah setelah itu masukkan user dan password masing-masing sekolah atau madrasah. Yang keempat, setelah masuk pada dashboard awal lalu kita pilih kelembagaan, kemudian pilih sarana dan prasarana. Yang kelima, klik kepemilikan tanah. Silakan isi data kepemilikan tanah yang terdiri dari status kepemilikan milik sendiri atau wakaf, hak guna bangunan, sewa atau kontrak, pinjam atau menumpang. Untuk kolom bersertifikat, silakan isi dengan jumlah luas tanah yang sudah bersertifikat tersebut. Kemudian yang keenam adalah klik rincian data ruang. Isilah data ruang yang sesuai dengan kondisi madrasah yang sesungguhnya, seperti ruang kelas,
ruang guru, ruang kepala madrasah, dan lain-lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa setiap ruang yang ada harus diisi juga isi ruang. Contohnya ruang kelas. Contohnya meja asada, meja guru, meja siswa, dan lain-lain. Jika isi ruang tersebut tidak diisi, maka dalam SISPENA, ruang tersebut tidak akan diakui sebagai ruang untuk menambah data ruang. Silakan klik tombol tambah data dan beri nama sesuai dengan kondisi madrasah. Kemudian yang ketujuh adalah klik ketersediaan listrik. Isilah kolom ketersediaan listrik untuk mengetahui berapa daya listrik yang dibutuhkan oleh madrasah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar setiap hari. Jika sudah mengisi sumber listrik dan daya listrik, silakan klik tombol simpan. Kemudian yang ke-8, klik kesediaan air sanitasi. Ini penting dalam madrasah, di mana madrasah memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan kecukupan air, dengan kecukupan air bersih dan tidak berbau. Maka silakan isi data ketersediaan air sanitasi tersebut dengan kondisi madrasah yang sesungguhnya. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, klik kesediaan jaringan internet untuk memberikan informasi mengenai jaringan internet lingkungan madrasah. Apabila di madrasah belum memiliki jaringan internet, silakan klik pada kolom kualitas akses internet dengan memilih belum memiliki. Kemudian tentang sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan. Adanya EMIS merupakan pendataan guru dan tenaga kependidikan. Desa cukup membantu dalam proses pengambilan kebijakan maupun dapat mempercepat kinerja. Kebijakan Kemenak tersebut seharusnya dapat berjalan dengan lebih efisien apabila dalam pelaksanaan pendataan guru dan tenaga kependidikan EMIS berjalan dengan baik serta selalu terupdate sehingga setiap perubahan data dapat segera dilaporkan. Adapun alur sistem pendataan guru dan tenaga pendidikan yaitu yang pertama adalah cara login ke dalam aplikasi EMIS. Sangat mudah dan dapat melalui browser Mozilla atau Firefox, Google Chrome, Opera Mini maupun Internet Explorer. Kemudian yang kedua adalah untuk lebih mudah dalam login ke dalam aplikasi EMIS dapat melalui alamat berikut. EMIS Pendis atau @kemenak go.id EMIS Madrasah bagi lembaga RA, MI, MTS maupun MA. Setiap lembaga dapat memasukkan username atau email lembaga, kemudian memasukkan password yang telah didaftarkan oleh operator lembaga masing-masing, serta sudah diverifikasi dan divalidasi oleh operator Kemenak kota atau kabupaten. Kemudian yang keempat adalah silakan isi kondisi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan kondisi di madrasah yang terdiri dari PNS laki-laki, PNS perempuan, non PNS berapa. Misalnya PNS itu berapa dan laki-laki, PNS perempuan berapa, dan non PNS laki-laki berapa, dan non PNS perempuan berapa. Dia semua harus didata. Kemudian yang kelima ialah jika sudah sesuai dengan kondisi madrasah yang sesungguhnya, silakan klik dan simpan. Kemudian yang cukup. Sudah selesai. Jadinya sudah pembahasan yang C. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mas Imam. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Adi. Maka selanjutnya kami akan berikan kesimpulan kepada sang praktisi pendidikan khususnya di bagian admin itu sendiri, kepada yang bersangkutan Rekanita Laili Rahmadanti. Silahkan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah diterangkan oleh rekan dan rekanita kita. Iya, terima kasih
Saudara Imam, saya akan menjelaskan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama, EMIS adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. EMIS ada dua, EMIS feeder dan EMIS online. Kemudian kesimpulan yang kedua, proses pendataan peserta didik yaitu pengumpulan data, penginputan data, penyimpanan informasi, dan penelusuran kembali. Yang ketiga, sistem pendataan sarana sekolah yaitu pengumpulan data dengan mengecek kelengkapan sarana sekolah, penginputan data pada kolom kelembagaan dan sarana sekolah, penyimpanan, dan pengecekan kembali. Kesimpulan keempat, sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan yaitu pengumpulan data dengan cara melengkapi identitas, kondisi, data guru, dan tenaga kependidikan, penginputan pada kolom GTK, penyimpanan, dan pengecekan kembali. Baca. Baik, terima kasih Rekanita Laili Rahmadanti sudah memberikan kesimpulan. Dan terima kasih kepada rekan dan rekanita kita semua yang sudah memberikan penjelasan tentang EMIS, apa itu EMIS dan sebagainya barusan. Semoga apa yang teman-teman jelaskan tersebut menjadi sebuah informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan kita yang sedang membutuhkan penjelasan tersebut. Dari kami, saya selaku moderator meminta maaf kepada seluruh para penonton yang melihat channel kami ini nantinya. Narjul afwa minkum minal khoto'i, narjul afwa minna minkum minal khoto'i wan nisyan li'annana minal insan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Basari undur diri.